Shalom, selamat pagi kaum Bapa yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa karena kasih Tuhan, sehingga kita dimungkinkan kembali bertemu dalam renungan di tengah-tengah pelayanan gereja atau raja, secara khusus kaum Bapa. Di pagi hari ini, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, tentu kita bersyukur bahwa Tuhan telah menolong kita melalui peristirahatan kita semalam dan mengawali seluruh kegiatan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita berdoa. Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini, kami bersyukur karena kasih dan pemeliharaanmu. Kau boleh nyatakan bagi kami semua. Semalam kami boleh beristirahat. Pagi ini kami boleh bangun dengan penuh kekuatan baru menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Mendasari seluruh kegiatan kami di hari ini Tuhan, kami rindu untuk membaca juga merenungkan akan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Dan sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan ini, kita akan mendengarkan satu persembahan pujian dari PKBGT Jemaat Barabaraya. Disilahkan. Ia tutup umposan depuang, susi buntu tang tibendon, bantasa elakona. Susi lukamo ia tupuang, ungkulang bui tauna, landasa elakona. Mintu tuto meka alu, tae namasa elako.
bulololo Kadang-kadang Toma lambu Duka kadang Kea Iya, tito umpo sande puang Susi buntu tang ti bendon Patasa elakona Susi duka mo iya tu puang Tungkulang bui tauna Landasa elakona Pintu tutu meka alu Tae nama saya lako Buang pateroi mi melo Ya tu toma bulololo Dana kakak toma lambu Duka kadang kea Mintu tuto meka alu Pae nama saya lako Buang pateroi mi melo Ya tu toma bulololo Dana kakak toma lambu Duka kadang kea Dana kakak toma lambu Duka kadang kea Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini saya ambil dari Renungan Harian Gereja Toraja yang diberi tema Uji Coba. Saya pernah sendiri menyaksikan dan melihat secara langsung proses pembuatan batu bata. Dan pengalaman ini saya juga sudah beberapa kali menyebutnya dalam khotbah saya berkaitan dengan proses-proses kehidupan. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa pembuatan batu bata itu sangat panjang prosesnya sampai pada menjadi batu bata yang baik untuk komponen sebuah bangunan. Sebelum menjadi batu bata, tanah liat itu perlu diolah sedemikian rupa. Ia dibanting-banting, dan setelah dibanting, digiling, kemudian setelah digiling, ditumbuk, dan bahkan diinjak-injak saudara-saudara. Lalu kemudian dicetak, tidak sampai pada situ saja, bahwa setelah ia dicetak, sudah jadi. Tidak. Tetapi ia berhari-hari dijemur, minimal 3 hari, kata sang pembuat. Kalau itu terik matahari cukup. Setelah dijemur 3 hari, masih lanjut proses selanjutnya. Dibakar sampai merah, tidak setengah-setengah. Saudara-saudara, cara ini dilakukan supaya batu merah itu menjadi sungguh-sungguh baik atau sungguh-sungguh bermutu untuk sebuah komponen bangunan. Tujuan dari semua tindakan yang dilakukan bagi tanah liat itu untuk membentuk satu batu bata adalah pada nilai akhir, yaitu hasil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita di Matius pasal 4
Bagaimana Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia melewati proses yang begitu panjang, melewati uji coba sebelum pada akhirnya ia lanjut terjun langsung dalam medan pelayanannya. Yesus melalui berbagai aturan-aturan yang mengikat pada saat itu. Yesus juga disunat. Bahkan Yesus pun dibaptis di Sungai Yordan. Dan pada akhirnya saudara-saudara, Yesus dicobai di padang gurun. Dan pencobaan itu bukan hanya sekali saja. Dapat dibayangkan saudara-saudara, ketika Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Tentunya ia membutuhkan makanan. Dan iblis tahu benar. Iblis tahu menggunakan kesempatan itu. Lalu Yesus dicobai oleh iblis dengan ujian makanan. Yesus sekali lagi tidak tergoda dan tidak mau diarahkan oleh iblis dengan hal-hal yang tidak baik. Ia fokus pada hasil. Ia fokus pada Dia yang mengutusnya, yaitu Bapanya di sorga. Kemudian saudara-saudara, Yesus diperhadapkan dengan ujian yang selanjutnya. Dan kemudian pada ujian seterusnya. Ada banyak hal yang dilalui oleh Yesus. Tetapi satu hal yang paling penting baginya adalah hasil dari semua itu. Bahwa misi pelayanannya, tujuan ia datang ke dalam dunia adalah bagaimana ia menyelamatkan dunia. Dan fokusnya pada apa yang Bapanya di sorga kehendaki. Jika demikian, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, Yesus saja melalui banyak proses. Bagaimana dengan kita kaum Bapak? Di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan pencapaian karir kita, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kadang kita tidak mau berhadapan dengan proses. Kita tidak mau dibentuk oleh keadaan-keadaan yang ada zaman sekarang ini. Kita tidak setia pada proses yang ada. Di zaman modern sekarang, orang maunya instan. Ya, mau makan instan. Mau bekerja yang instan. Mungkin ungkapan biar lambat, yang penting selamat, tidak banyak lagi dipergunakan di dunia modern. Tetapi dalam dunia tertentu saudara-saudara, perlu kita perhitungkan ungkapan tersebut. Karena proses-proses itu tidak akan terlepas dari bagaimana orang setia dan tidak akan terlepas dari hasil yang dihasilkan dari semua yang kita lalui. Saya katakan bahwa kadang kita manusia tidak mau melalui setiap ujian yang ada. Kalau Yesus saja mau melalui dan siap menghadapi ujian apapun yang diperhadapkan kepadanya. Memang saudara-saudara sulit untuk kita lalui. Tetapi Yesus telah memberi teladan. Yesus telah memberi contoh kepada kita. Ya, mungkin kita tidak sesempurna dengan Yesus. Selaku kaum bapa, sebagai kepala keluarga, di tengah-tengah kehidupan keluarga, akan menjadi teladan bagi seluruh keluarga, bagi istri dan anak-anak. Bahwa setiap tantangan, setiap persoalan kehidupan, kita harus siap menghadapinya dengan baik. Terpujilah Dia. Haleluya. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan mendoakan beberapa saudara kita yang ada dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak Martin yang sementara dirawat di Awal Bros, suami dari Ibu Yeni Malang. Dan juga kita berdoa buat Bapak Hendrik, suami dari Ibu Herlina di
Barabaraya Timur yang menjalani isolasi di Kalimantan. Dan beberapa pergumulan-pergumulan di tengah-tengah jemaat, secara khusus pergumulan kita di tengah menghadapi pandemik wabah virus corona. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, mengajak kepada kami untuk selalu siap diproses dalam kebenaran. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kaum Bapa dalam mengangkat tugas tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan keluarga, masyarakat, gereja, dan juga dimanapun mereka bekerja. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, Kau beri kekuatan kepada kaum Bapa dalam menjalankan peran mereka masing-masing. Mendoakan kehidupan keluarga masing-masing, baik di jemaat Barabaraya maupun dimanapun anak-anakmu saat ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati mereka. Kami bersama-sama mendoakan saudara kekasih kami yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Bapak Martin yang dirawat di rumah sakit awal Bros, dan juga Bapak Hendrik yang menjalani isolasi di Kalimantan. Tuhan kuatkan anak-anakmu dalam menghadapi dan menjalani segala proses yang diperhadapkan kepada mereka untuk kesembuhan mereka, baik dari para medis maupun dari keluarga. Kami percaya bahwa Tuhan terus menolong anak-anakmu untuk terus bangkit dari keterpurukan mereka, dari penyakit yang mereka alami. Tuhan tolong mereka untuk sehat. Juga Tuhan kami berdoa buat keluarga kami masing-masing. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka, Tuhan berkati. Tuhan lindungi agar mereka boleh berjalan dalam rel kebenaran kasih sayang Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk para pengurus PKBGT di Jemaat Barabaraya. Dalam menata pelayanan, Tuhan beri hikmat kepada mereka. Agar mereka boleh mengangkat tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dengan penuh sukacita. Mendatangkan berkat bagi diri mereka dan juga mendatangkan berkat bagi sesama. Bahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Sehingga kami layak untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah menghadapi wabah virus corona. Tuhan beri hikmat kepada pemerintah kami untuk menata bangsa ini dengan baik, sehingga kami boleh terus juga berjalan dengan baik di dalam naungan kasih sayang Tuhan. Tuhan, dengarkan kami yang berdoa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa hari ini kita akan terus melangkah dengan pasti menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk dinikmati juga oleh sahabat, keluarga, dimanapun mereka berada, silakan saudara-saudara membagikan kepada keluarga dan sahabat, sehingga mereka boleh juga mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, salam PKB.